untuk saya cocok dengan makanan ini. Sebelumnya saya kerja di kantor di Jakarta. Waktu COVID ya kantor udah tidak beroperasi, ya akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Karena dari pemerintah juga sepertinya udah menjalankan pembayaran non tunai ya. Aplikasinya ramah sekali ya. Jadi orang yang belum bisa belajar kasir aja juga untuk menguasainya mudah sekali. Nama saya Edwin Priana, usianya 44 tahun, asal Jakarta aslinya. Sekarang di Tangerang, Gading Serpong, sudah tinggal selama 12 tahun, sudah menikah 2 anak. Sebelumnya saya kerja di kantor di Jakarta. Waktu COVID ya kantor udah tidak beroperasi, ya akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Ya kepikiran ya makanan, ya karena dari dulu saya emang di bidang F&B juga, jadi ya mau coba langsung terjun ke yang berhubungan dengan customer. Ya, kenapa saya pilih bakmi? Karena itu salah satu makanan favorit saya. Dan ketika saya coba makanan bakmi ini, saya suka dan saya tanya untuk kemitraannya. Dan pusatnya juga berkenan untuk membuka cabang seperti yang saya inginkan. Kalau untuk kemitraan ini, ya salah satunya karena untuk perlu konsistensi ya. Jadi kalau kemitraan ini saya rasa konsistensinya udah di sana juga. Jadi untuk customer juga nggak perlu takut hari ini enak, besok kurang enak. Kalau kemitraan ya kurang lebih ada di sana. Kalau mie ayam Banyumas ini mungkin nggak terlalu komersial ya. Jadi kalau saya lihat ya harganya masih terjangkau untuk masyarakat umum. Ya dan rasanya juga untuk saya cocok dengan makanan ini. Kalau mie Banyumas ini ya seperti yang saya bilang tadi, ya sebenarnya waktu saya cobain makan cukup unik ya rasanya ya. Dan juga ini halal, ya no pork, no lard juga. Ya semua masakannya saya cocok. Jadi ya saya pilih lah, saya coba fokus di kemitraan ini. Jam operasional saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau kemitraan ini ya kita pesan dari pusat untuk mie, bumbu-bumbu ayamnya, bumbu-bumbu mie-nya kita pesan dari pusat, dan untuk dagingnya ya kita olah sendiri di sini. Untuk karyawan saya ada 3 orang yang membantu masak, penyajian dan semuanya. Jadi kalau mie Banyumas itu sebetulnya lebih lembut mie-nya dibanding mie lain, tapi di daerah saya ini banyak orang yang permintaannya untuk mie yang lebih garing. Jadi ya mau nggak mau saya minta ke pusat untuk mie yang lebih garing untuk market saya. Ya dan untuk di tempat saya ini kebetulan yang orang lebih carinya itu bakmi ricanya. Kebetulan karena pada bilang ya pedesnya enak, nagih.
kendala sih pasti ada ya. Ya, yang pasti kita tetap pada prinsip kita menyajikan makanan sesuai dengan seharusnya. Jadi kualitas makanan kita selalu jaga. Kenapa saya bikin menu untuk tambahan di sini? Ya sebenarnya karena permintaan pasar juga. Jadi ya banyak orang-orang yang bilang, Pak, saya bawa satu grup, tapi ada yang mau makan nasi juga, ada yang mau makan mie juga. Tapi kan kita nggak ada nasi, jadi ya kita coba masukin menu baru di sini untuk agar semua customer bisa makan di sini juga. Kalau tantangan terbesar ya pasti ada ya di setiap usaha ya. Kayak untuk keramaian kan kita nggak bisa kontrol. Tapi ya sejauh ini ya bisa kita atasi dengan baik ya. Untuk usaha berikutnya mungkin belum ada ya. Saya mungkin lebih mau difokusin dulu ke usaha yang ada sekarang biar berkembang lebih bagus. Ya baru beranjak yang berikutnya. Kalau Yuk Payment Gateway itu kebetulan kawan saya ada yang memakai aplikasi Yuk. Kalau saya mungkin belum pakai sistemnya semua, tapi saya baru pakai QRIS-nya aja karena metode pembayarannya itu jelas ya. Jadi langsung terpapar di handphonenya. Jadi begitu transaksi lalu keluar di handphone. Saya sih minta nomor telepon untuk kontak pesan Yuknya ya, dan saya dikasih ya, saya kok ngobrol-ngobrol ya, yang saya butuhkan saat ini baru QRIS-nya saja ya, lalu ya dibantu. Sebelumnya masih pakai tunai dan saya sempat coba QRIS yang lain, tapi kebetulan waktu itu ada kesalahan-kesalahan ya, salah satunya misalnya customernya tidak memasukkan PIN ya, jadi transaksi sebenarnya belum berhasil. Tapi berhubung kita nggak bisa ngecek langsung, tidak terpapar langsung, makanya ya akhirnya ya itu tidak terbayarkan. Ya kenapa kita juga pakai Yuk, QRIS Yuk ini, karena dari pemerintah juga sepertinya sudah menjalankan pembayaran non tunai ya. Jadi untuk cari uang kecil itu susah sekali. Jadi ya sebetulnya membantu sekali. Keuntungannya kalau saya bilang aplikasinya ramah sekali ya. Jadi orang yang belum bisa belajar kasir aja juga untuk menguasainya mudah sekali. Di waktu saat closing juga jelas sekali transaksinya apa saja, nominal, nggak ada yang tertahan. Semua tersimpan baik di aplikasi tersebut.
Ya, pernah ada komplainan juga karena customer sepertinya bayar 2 kali, tanggapannya juga cepat.